Halo Capricorn, selamat datang kembali di channel aku Mela. Readingan kita kali ini bertemakan tentang sebuah atau sesuatu hal yang tidak terduga yang akan menghampiri kamu. Seperti apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat buat Capricorn, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, baik. Buat Capricorn, sebelum aku lanjutkan dengan ini, aku akan selalu berdoa buat kamu semuanya. Capricorn, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, Capricorn, fokus ke kartu ini. Kita akan shuffle kartu ini. Ini bacaan secara general. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Bagi Capricorn yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Oke. Jika di sini kamu memfokuskan seseorang, otomatis di sini energi orang itu juga akan ikut kebaca ya. Bisa vice versa. Oke, kita akan coba lihat. Ada between words. Capricorn, milk and honey. Dan ada deep knowing. Deep knowing, loyal heart. Nah, kita akan coba lihat di sini energi apa yang muncul buat Capricorn saat ini. Sesuatu hal yang tidak terduga apa yang akan datang di sini ya. Di bottom of the deck aku melihat di sini ada between world ya. Dan di sini juga ada new life. Artinya ada sebuah hidup baru yang mungkin akan kamu lalui di sini ya Capricorn. Seperti apa itu? Ada sesuatu yang mungkin tidak kamu duga-duga nanti akan menghampiri kamu. Ya, mungkin ada seseorang di sini yang akan datang kepada kamu. Apakah di sini ada kondisi kamu dengan dia menjalin hubungan yang LDR? Ada. Dia di antara dua dunia ya. Ini ada gelap, ini ada terang ya. Arti kata ya mungkin bisa dikatakan ya seseorang yang jauh bisa dikatakan akan memulai suatu hubungan bersama kamu atau akan mulai suatu kehidupan bersama kamu di sini. Itu yang aku lihat, ada new life. Atau bisa dikatakan seseorang ini yang belum kamu kenal dan ternyata ya tiba-tiba aja datang ke kamu gitu loh. Itu hal yang mungkin yang salah satu hal yang tidak terduga yang akan kamu rasakan nantinya. Ada. Ada kehidupan baru yang akan menghampiri kamu. Mungkin selama ini kamu merasa bahwa, wah aku kok begini-begini aja ya gitu ya. Kadang-kala kamu berpikir, aku sudah berjuang kak, aku sudah berusaha kak untuk mencari seseorang yang baik. Ataupun aku sudah berjuang untuk mencari kebahagiaan. Tapi mungkin sampai saat ini aku belum mendapatkannya. Ya, makanya mungkin aku lebih kayak ya udahlah, mungkin ini sebuah jalan yang harus aku tempuh. Jadi aku fokus aja nih ke pekerjaan, aku fokus ke keluarga, aku fokus ke diri sendiri. Tapi saat kamu fokus di situ, ya saat itulah mungkin seseorang itu akan datang kepada kamu. Ada new life bagi kamu. Tiba-tiba aja nih, saat kamu sudah sampai di titik lelahnya kamu, di titik jenuhnya kamu, tiba-tiba datang sebuah keajaiban atau sebuah hal-hal yang tidak terduga yang mungkin pernah kamu pikirkan sebelumnya ya. Oke. Nah, itu yang aku rasakan di bottom of the deck. Artinya memang ada suatu kehidupan baru nantinya yang akan kamu jalani. Yang mungkin tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya ya. Dan di sini ada milk and honey. Ada susu dan madu ya di sini. Jadi arti kata akan ada suatu pilihan buat kamu. Kamu tinggal pilih nih, ini ada madu, ini ada susu. Kamu pilih yang mana? Dua-duanya sama-sama punya khasiat. Khasiatnya apa? Madu sangat banyak sekali ya khasiatnya. Untuk daya tahan tubuh. Begitu juga susu. Susu juga seperti itu untuk daya tahan tubuh ya. Untuk kesehatan. Semuanya sama. Arti kata ada sebuah pilihan buat kamu. Mana yang kamu butuhkan di sini. Jadi kamu harus tahu dulu nih. Saat ini aku butuhkan apa? Atau apa yang kamu sukai. Sementara dua-duanya sama khasiatnya. Arti kata akan ada sebuah harapan ataupun ada pelangi nantinya yang akan menyinari kehidupan kamu. Di mana ada new life, new beginningnya kamu, yang mungkin kamu akan ketemu dengan seseorang, yang mungkin itu dianggap kamu, ya kamu anggap dia adalah orang yang tepat gitu ya.
Ya mungkin ada perbedaan antara dia dengan kamu, tapi di situ perbedaan itu yang bisa kamu terima begitu ya. Kadangkala, memang ya kita itu tidak harus mirror ya dengan seseorang. Kadangkala menyatukan suatu perbedaan itu begitu sangat indah ya. Nah, makanya di sini mungkin ada pelangi, makanya di sini ada madu dan susu, dia sama-sama berbeda, maksudnya ini berbeda, tapi sama-sama punya khasiat yang sama ya, itu yang terlihat. Ya mudah-mudahan di sini ada hal tidak terduga yang akan datang kepada kamu, seseorang yang akan datang kepada kamu adalah orang yang baik, orang yang tulus, ya. Mungkin, di sisi lain mungkin kamu, eee, seperti kayak, "Wah, aku tidak menyangka nih, ternyata aku juga bisa merasakan sebuah kebahagiaan dengan orang yang mungkin belum aku kenal sebelumnya. Ternyata masih ada nih orang yang baik," gitu ya. Ternyata masih ada orang yang tulus. Dari selama ini mungkin kamu merasakan suatu kesedihan, suatu penderitaan, suatu pengkhianatan, ternyata masih ada pelangi. Setelah hujan itu pasti akan ada pelangi ya, selalu seperti itu. Nah di sini ada deep knowing, artinya di sini, kamu mencoba untuk mempelajari lebih dalam, untuk mengetahui lebih dalam ya, apa yang harus kamu ketahui tentang seseorang, tentang hidup kamu, tentang semuanya. Karena apa? Kadang di hidupan ini banyak pembelajaran yang kita rasakan. Kadang ada beberapa ya, dari, mungkin yang teman-teman yang lagi menonton video ini, ada yang berkomentar, "Kak, ini tarot, kok ada aja sih keajaiban, harapan, kebahagiaan gitu ya, tapi aku tidak pernah merasakan." Nah itu, coba kamu introspeksi diri, apa yang salah pada diri kamu ya? Artinya untuk mencapai kebahagiaan itu ya kita harus berjuang dulu, harus berusaha dulu dan berdoa, tidak hanya dengan duduk diam. Sama halnya kayak kita pengen makan nih, pengen makan nasi, ya sebelum kita makan nasi otomatis kan dimasak dulu nih nasinya. Nah, nasi itu berasal dari beras. Kalau beras tidak ada di rumah, otomatis kita juga membeli ke pasar gitu ya. Nah, jika tidak ada uang beli beras, kita otomatis kita mencari dulu uangnya. Kan ada usaha di sana. Setelah kita dapatkan uang, kita beli beras. Setelah beli beras, harus dimasak dulu, ya. Setelah itu kita butuh apa lagi untuk makan. Nah, sama halnya seperti itu. Jadi hidup itu ada proses. Bukan hanya kamu menerima apa yang dikatakan tarot, begitu ya. Tarot ini hanyalah sebuah media di mana kamu, bisa mendapatkan solusi atau pencerahan dari sini. Oke, buat Capricorn. Nah, itu. Itu yang perlu dipahami. Kadangkala kita kan berbeda-beda pemikiran ya, "Wah, tarot ini nggak benar," gitu ya. Bukan nggak benar, mungkin kamunya juga yang mungkin nggak benar menyikapi ataupun menangkap arti dari reading kita ini. Oke, semoga teman-teman kita yang tidak menyadari itu bisa berpikir, ke depan, bisa berpikir positif, ambil positif dari dengan ini, buang yang negatifnya. Oke, artinya untuk menjadi bahagia itu kita butuh proses. Tidak harus ada, tidak instan begitu ya. Nah itu. Sebaiknya introspeksi diri, apa yang salah pada diri kita gitu loh. Agar hidup kita itu lebih positif ke depannya. Ya. Oke, kita akan lihat lagi di sini apa lagi yang terbaca. Ada loyal heart. Ini seperti ada cinta yang begitu sangat kuat ya antara kamu dengan seseorang. Ya mungkin apakah di sini kamu baru kenal, apakah di sini mungkin kamu sudah pernah ketemu atau sudah pernah kenal, atau sudah pernah dekat gitu ya. Mungkin ada perbedaan, ada yang membatasi kamu dengan dia. Tapi di sini akhirnya ada kekuatan cinta antara kamu dengan dia ya. Buat Capricorn. Seperti ada cinta sejati di sini. Cinta yang begitu, sangat kayak apa ya, saling memberi, saling menerima, kayak ada feedback antara kamu dengan dia, ya. Ini yang aku lihat. Jadi semoga, eee, ya mungkin dalam waktu dekat ini kamu akan merasakan suatu hal yang tidak terduga yang mungkin di awalnya, kamu merasa kesepian, akhirnya ada kebahagiaan yang datang kepada kamu, ya. Oke. Nah, kita akan coba lihat di sini, kita akan ambil 3 kartu lagi ya, buat Capricorn. Di sini aku sudah, mengambil sebuah kartu ya, sudah aku simpulkan sebelumnya nih. Ini juga berdasarkan kartu-kartu yang ada ya. Nah, hal yang tidak terduga yang akan datang kepada kamu. Akhirnya, semua ini bisa dilewati dengan baik. Ya mungkin, kamu dulunya punya masalah ya, punya kehidupan yang begitu rumit atau sulit. Ternyata ya, mungkin awalnya kamu sulit untuk melupakan.
sulit untuk move on, sulit untuk berjuang, sulit untuk bangkit gitu ya. Tapi akhirnya setelah kamu merubah mindset kamu, kamu berjuang, kamu berusaha, kamu berdoa, akhirnya kamu bisa merubah itu dengan baik ya. Nah, itu yang aku lihat di sini. Oke, itu yang aku rasakan buat kamu dan akhirnya sesuatu itu bisa akan eh, selesai jika kamu menginginkannya begitu ya. Jika ada perjuangan. Nah, ini ada lagi penghargaan dari hasil kerja keras selama ini yang ditunggu-tunggu. Artinya ada sesuatu yang mungkin akan terwujud. Ya mungkin di awal kamu merasakan banyak kali perjuangan yang kamu lakukan, banyak sekali ya perjuangan yang kamu lakukan, usaha yang kamu lakukan, yang mungkin kamu pernah jatuh bangun ya. Tapi akhirnya ya mungkin ya tidak disangka-sangka saat kamu sudah sampai di titik jenuhnya kamu lalu berhenti. Disitulah kamu akan mendapatkan satu penghargaan ya. Semoga hal-hal yang tidak terduga ini akan membawa pengaruh positif kepada kamu. Oke, buat Capricorn apalagi di sini? Oke. Nah, aku bersyukur bisa lepas dari kesedihan ini. Artinya di sini buat Capricorn bersyukur sih kamu bisa lepas dari kondisi ini. Kondisi di mana ya mungkin waktunya sulit kamu move on atau kamu sulit untuk melupakan seseorang begitu ya. Dan akhirnya kamu bisa bangkit kembali, menyelesaikan semua masalah-masalah itu. Dan di sini di bottom of the deck aku melihat di sini aku ingin kembali menjalankan hari-hari kebahagiaan kita dulu. Penyesalan yang aku rasakan begitu menyakitkan. Nah, ini bisa saja kamu ataupun dia ya, bisa vice versa di sini. Capricorn. Artinya ada beberapa dari kamu ataupun dia yang ingin kembali ke kamu. Ya, mungkin ada hal yang tidak terduga yang dia rasakan. Kenapa ya kok tiba-tiba aku mikirkan kamu? Kenapa ya kok tiba-tiba aku menginginkan kamu kembali? Seolah-olah aku merasakan adanya suatu penyesalan setelah meninggalkan kamu, setelah berbuat salah kepada kamu, setelah mengkhianati kamu. Nah, disitulah dia mulai menyadari bahwa seharusnya dia bisa merubah hari-hari dia sebelumnya ya. Semoga apapun yang dia inginkan di sini ataupun kamu bisa kamu wujudkan. Oke, mungkin hal yang tidak terduga ini akan datang saat seseorang yang kamu inginkan kembali ke kamu, akhirnya dia datang ya. Tapi memang ada perjuangan. Bagaimana caranya Kak memperjuangkannya? Ya, mungkin caranya satu berdoa sih. Berdoa supaya Tuhan menggetarkan hatinya ataupun menunjukkan hatinya gitu ya, mengarahkan hatinya untuk bisa memikirkan kamu. Hanya doa yang bisa menguatkan ya, memberikan apa ya, kayak memberikan kejelasan lah gitu ya. Ya selain berjuang, berusaha, salah satunya doa. Mungkin kamu sudah mencoba ya, kamu DM dia, kamu WhatsApp dia, kamu kepoin dia juga di sosial media. Mungkin kamu juga sudah like fotonya gitu ya, kasih emot-emot yang gimana gitu ya. Jadi mungkin itu sudah salah satu perjuangan, tapi mungkin tidak ada hasil. Bisa kamu coba lagi berdoa, atau mungkin kamu mencoba untuk berjuang lagi, lebih fight lagi gitu ya. Nah, mungkin bisa saja di situ Tuhan akan menggerakkan hati dia supaya bisa mengarah ke kamu begitu ya. Oke. Nah, itu buat Capricorn. Kita akan coba lihat di sini dengan kartu tarot. Apalagi yang akan terbaca buat Capricorn yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi ya. Oke, maaf ya, keganggu ada telepon yang bunyi ternyata aku lupa silent. Oke, kita coba udah shuffle ya. Kita akan cek di sini apalagi yang terbaca buat Capricorn di sini. Apalagi yang kebaca. Kita ambil aja satu-satu ya. Kayaknya kartu ini sulit karena kebesaran. Oh, kita akan coba turunkan dulu semuanya. Nanti baru kita lihat ya, zodiak apa yang terkoneksi dengan Capricorn saat ini. Oke. Ada kartu Death. Wah, kamu jangan khawatir ya, kartu Death ini kadang-kala tidak menggambarkan suatu keburukan ya. Oke. Nah, kita sudah turunkan kartu tarotnya.
kita lihat zodiak yang berdilin dengan kamu. Ada Two of Wands, ada Aries, Leo, Sagi, dan ada Taurus, Virgo, Capri, dan ada Sagittarius, masih elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri, dan ada kartu Death, Scorpio, dan Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang dealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam pita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Buat Capricorn, kita lihat di sini. Two of Wands. Ini ada gambaran di mana kayak kami itu sebenarnya sudah meraih apa yang sudah kamu cita-citakan atau yang sudah kamu impikan atau sesuatu yang sudah kamu manifestasikan bisa kamu dapatkan gitu loh. Karena apa? Kamu sudah berjuang, karena kamu banyak belajar dari masa lalu kamu. Jadi kesuksesan yang kamu dapatkan ini dikarenakan masa lalu kamu yang begitu mungkin sangat pahit sekali gitu ya. Karena itu mungkin jadi motivasi bagi kamu, akhirnya apa yang kamu impikan bisa terwujud, ya. Mungkin hal yang tidak terduga, sesuatu yang kamu manifestasikan sebelumnya itu bisa terwujud saat ini, ya, Capricorn. Jadi tidak ada yang tidak mungkin saat kamu pengen berjuang. Oke. Nah, kita lihat lagi di sini. Ada kartu Six of Pentacles, ini menggambarkan adanya suatu kebesaran hati. Kamu ya, kamu yang adil di sini, kamu yang pemurah di sini, kamu yang bisa berbagi di sini. Artinya ada sesuatu yang tidak terduga, yang mungkin dari segi keuangannya kamu, dari finansialnya kamu, tiba-tiba aja mah mungkin aku mendapatkan keberuntungan nih, aku mendapatkan keajaiban, mungkin finansial aku ya begini, ya, makin meningkat gitu ya. Sampai-sampai kamu akhirnya bisa berbagi dengan sesama gitu ya. Kamu memanfaatkan apa yang kamu dapat itu untuk orang banyak. Karena Capricorn di sini adalah orang yang bisa ya apa ya, yang berempati lah terhadap lingkungannya. Jadi Capricorn di sini sesuatu yang tidak terduga itu ya mungkin kamu akan mendapatkan suatu keberlimpahan ya, sehingga kamu di sini bisa berbagi dengan sesama ataupun dengan lingkungan kamu. Itu juga membuat suatu kebahagiaan sih buat kamu ya. Arti kata, ya hidup kamu mulai seimbang di sini. Nah ini, ada temperance. Hidup kamu penuh dengan keseimbangan. Mungkin selama ini kamu merasa hidup yang begitu sangat menderita dari segi keuangan atau mungkin pekerjaannya kamu yang mungkin tidak karuan gitu ya. Pekerjaan yang mungkin tidak kamu senangi, yang mungkin banyak beban, banyak tekanan. Tapi akhirnya kamu bisa menyeimbangkan semua itu. Caranya bagaimana? Ya, tetap usaha. Bagaimana caranya usaha? Ya, mungkin ada dari teman-teman kamu yang tidak menyukai kamu. Kamu berusaha untuk legowo aja. Kamu berusaha untuk cuek. Ya, itu juga salah satu cara kamu untuk bisa ya lepas dari eh, ketidaksukaan kamu terhadap suatu pekerjaan, begitu ya. Akhirnya semua itu bisa seimbang. Kamu bisa temperance di sini tentang pekerjaannya kamu. Begitu juga tentang percintaannya kamu ya. Karena aku juga merasakan di sini ya, ada Ace of Pentacles. Ini adalah suatu harapan mungkin beberapa dari kamu yang tidak menyukai suatu pekerjaan atau itu banyak tekanan ya, akhirnya kamu coba untuk keluar dari pekerjaan itu. Tetapi kamu mencoba untuk berusaha lagi, mencari suatu pekerjaan yang menjadi hobi bagi kamu. Atau di sini mungkin kamu membuka usaha baru, ya, buka bisnis baru, dan semua itu yang membuat kamu merasa enjoy gitu loh. Karena kadangkala kita itu bekerja itu sesuai hobi kita, sesuai keinginan kita, sesuai apa yang menjadi harapan kita ke depannya, dan itu bisa kita wujudkan. Karena kalau pekerjaan yang tidak kita sukai, yang bukan hobi bagi kita, kalau rasanya terpaksa melakukannya, itu juga tidak akan mendapatkan suatu kebahagiaan nantinya ya buat kamu, oke? Buat Capricorn, di sini ada kartu Death. Kartu Death ini menggambarkan ya, ada sesuatu yang mungkin akan kamu akhiri. Sesuatu tadi yang kita bicarakan, mungkin kamu dalam hal pekerjaan, tidak menyukai pekerjaan ini yang sudah tidak nyaman, kamu lebih untuk meninggalkan pekerjaan itu dan membuka mungkin usaha baru, pekerjaan baru gitu ya. Tapi di sini dari arti positifnya, akhirnya sesuatu yang ingin kamu bangun, akhirnya bisa terlihat sukses gitu ya. Begitu Capricorn. Jadi kalau ada usaha, aku yakin pasti akan ada suatu perubahan dalam hidup kamu. Begitu juga halnya tentang cinta ya. Kalau kita sinkronkan dengan kartu sebelumnya, sesudahnya ya ini ada uh, Eight of Cup. Artinya di sini seperti ada kamu optimis ya untuk meninggalkan sesuatu mungkin di masa lalu kamu, seseorang yang dulu memang kamu sangat cintai,
tapi mungkin dia sudah berkhianat dan akhirnya kamu meninggalkan ini, akhirnya kamu tinggalkan semuanya. Jadi akhirnya, ya kamu bisa membuat hidup baru. Jadi kan ada new life kamu, yang kita bicarakan tadi. Akhirnya kamu bisa memulai hidup baru kamu dengan tenang, dengan nyaman, dengan kebahagiaan. Artinya, kamu menyadari sesuatu yang kamu jalankan saat ini jika tidak nyaman, jika tidak ada perubahan, jika tidak ada kebahagiaan, kamu bisa melepaskan semua itu. Baik itu pekerjaan, baik itu cinta ya. Kenapa? Kamu berhak untuk mencari kebahagiaan nantinya di masa depan, ya begitu Capricorn. Jadi Capricorn, kamu jangan terlalu, apa ya, pesimis dengan sesuatu yang terjadi dalam hidup kamu. Kamu harus optimis, apapun bisa kamu lakukan ke depan jika ada usaha dan doa di sana. Oke, semoga Capricorn dengan adanya reading ini, sesuatu hal yang mungkin tidak terduga akan kamu datang kepada kamu, ya semua itu juga berkat usaha dan doa kamu. Oke Capricorn, sampai ketemu lagi, semoga bisa menjadi pencerahan buat kamu, semoga kamu bisa mendapatkan solusi dari readingan ini. Dadah Capricorn.